Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita pada malam hari ini untuk berkumpul lagi, untuk berusaha ihya'i kalimatillah, ya, ngurip-ngurip atau menghidupkan syiar-syiar dari kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan untuk pertama ini tafsir surat An-Naba halaman kedua, yaitu Innalil muttaqina mafaza. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adzaban qariba Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bisa ditirukan ini nanti di rumah bacaan saya. Saya berusaha untuk pas tajwidnya, ya. Jadi guna-guna, kemudian mad jaiz, mad lazimnya ini harus konsisten. Kalau ukurannya 5 ketukan, maka semuanya harus 5 ketukan. Masalah guna-guna, kalau 3 ketukan ya satu gunnah 3 ketukan, maka yang lain juga harus sama. Jadi membaca Al-Quran itu tidak bisa sembarangan, ya. Harus sesuai dengan tajwid, ya. Ada sebuah makalah, ya, malam yujawidil Quran faqad athima, ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak bagus, dalam kurung tidak membacanya sesuai dengan tajwid, maka dosa, ya, karena tidak sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad Al-Quran yang sesuai dengan Rasulullah itu biasanya dimiliki oleh para hamalatul Quran, ya, atau para penghafal Al-Quran. Tapi ya jarang penghafal Al-Quran itu yang benar-benar teliti tentang tajwid, ya. Kadang-kadang ada penghafal Al-Quran yang bacanya asal baca, yang penting cepat, padahal yang jelas hanya
depan dan belakang ayatnya saja, yang tengah-tengah hilang. Ini nggak benar bacaan seperti ini. Jadi harus membacanya dengan tartil. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa ada sebuah keberhasilan atau kesuksesan atau keuntungan. Apa kesuksesan yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa? Yaitu hadaiqa wa a'naba. Yang pertama adalah kebun-kebun. Kemudian isi dari kebun itu adalah anggur. Jadi kenapa Allah menyebutkan tempat yang menyenangkan untuk orang-orang yang bertakwa adalah kebun-kebun? Ya karena Allah tahu bahwa kesenangan manusia itu ya, kalau mereka ini ingin refreshing, ingin bersantai, mereka ini pasti datang ke tempat-tempat yang suasana alamnya indah. Suasana alamnya indah itu biasanya terdapat hijau-hijauan, ya, pepohonan yang berwarna hijau. Kemudian di ayat yang lain itu disebutkan tajri min tahtihal anhar, ya. Ada sungai-sungainya, ada suara gemericik air. Itu kesukaan orang-orang kalau ingin refreshing. Nah kita ketika sudah menuju alam akhirat, kemudian kita selamat, refreshingnya itu masuk ke tempat seperti itu. Refreshingnya masuk ke tempat yang banyak pepohonan dan ada sungainya. Tempat apa itu? Ya kebun. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, orang-orang yang berduit, ketika mereka ini berlibur, mereka datangnya kemana? Ke villa. Villa kan ada bangunan ya, di tengah-tengah perkebunan, entah itu perkebunan teh atau perkebunan apa, apel dan lain-lain. Ya. Villa seperti itu. Di Lumajang ini ada di Buper itu ya. Bumi perkemahan di Senduro. Ya itu di sana banyak pemandangan yang bagus. Itulah gambaran dari surga. Ya. Memang manusia itu suka seperti itu. Makanya oleh Allah ini dikasih promosi, dikasih iming-iming. Nanti kalau kamu takwa, tempat kamu besok seperti ini loh. Ya. Kemudian wakawa'iba atsroba. Wakawa'iba dan gadis-gadis montok. Atsroba yang umurnya sepadan. Kenapa Allah menyebutkan kawa'iba atsroba, ya, gadis-gadis montok? Ya memang hobi dari para lelaki. Ya. Kalau mereka itu sudah masuk ke tempat yang indah, pasti nggak enak kalau nggak ada temannya. Nah kalau teman sesama lelaki ya kurang asik. Harusnya ya teman perempuan. Nah teman perempuan ini, teman perempuan itu yang diidamkan oleh para laki adalah wanita-wanita yang berdada montok ya. Ini bukan pornografi loh ya ini ya. Ya ini bukan pornografi karena Allah tahu ya. Allah tahu kesukaan lelaki itu yang disukai oleh lelaki dari tubuh wanita itu adalah dadanya. Setelah mereka tahu wajah pasti turun ke dada gitu. Makanya promosi atau iming-iming Allah itu ya pakai kawa'ibat seroba dan umur mereka itu sepadan. Jadi satu orang yang bertakwa minimal, saya pernah baca keterangannya itu, minimal itu mendapatkan
sekitar 70-an bidadari. Bidadari ini adalah kawaibat seroba, ya, gadis-gadis yang wanita-wanita yang montok itu. Terus kecantikan mereka seperti apa? Mala ainun ro'at wala udhunun sami'at, ya, wala khatara ala qalbil bashar. Nah, kecantikan mereka ini tidak pernah dilihat oleh mata manusia di sekarang ini. Kemudian sifat-sifat mereka yang sesungguhnya itu tidak pernah didengarkan oleh telinga manusia. Artinya tidak akan ada yang mampu untuk menceritakan hakikatnya bidadari. Jadi karena nggak ada yang ceritain, ya makanya nggak ada yang mendengar gitu. Kemudian tidak akan pernah terlintas dalam pikiran manusia. Nggak bisa membayangkan kita itu. Berapa cantiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Andaikan kita membayangkan cantiknya seperti wanita-wanita Arab seperti itu, jelas tidak sama. Artinya apa? Jelas kalah cantik ini wanita-wanita Arab maupun Eropa maupun Asia, kalah cantiknya dengan bidadari. Umur mereka ini rata-rata 33 tahun. Jadi wanita di usia 33 tahun itu usia kelihatan sempurna sudah. Kalau wanita di usia sekitar 14 sampai 30 tahun, ya, itu masih belum kelihatan sempurna. Di usia belasan tahun itu masih terlihat anak-anak, ya. Terlihat anak-anak, andaikan sudah agak besar ya masih kelihatan kekanak-kanaannya, masih belum kelihatan sempurna. Tapi ketika sudah masuk umur 30-an, 33, itu sudah kelihatan aduhai wanita itu. Apalagi para lelaki pemburu janda itu pasti carinya yang umur segitu, 33. Ini maaf suaranya agak serak ya. Karena memang cuaca yang kurang bersahabat. Kemudian iming-iming Allah untuk orang-orang yang bertakwa adalah wa ka'san dihaqo. Ka'san dihaqo ini artinya adalah gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Minuman di surga ini kan macamnya ada 4. Ada air yang tidak pernah berubah rasanya dan warnanya. Kemudian ada lagi air susu, terus air madu dan air khomer. Air susu ini juga rasanya tidak berubah. Kemudian air madu ini madu yang benar-benar bersih, madu murni yang benar-benar bersih. Kalau di dunia, kalau sekarang ini kita mencari madu, kalau bersih itu sudah yang benar-benar jernih itu ya. Kita curiga. Kenapa? Kayaknya nggak asli. Rata-rata madu yang asli tanpa campuran itu rata-rata memang agak keruh kalau di dunia ini ya. Jadi airnya itu banyak bintik-bintiknya di dalamnya, agak keruh. Saya sering beli madu asli itu kayak gitu. Jadi kalau memang benar-benar bening, ya, merah bening seperti itu, malah mencurigakan. Kenapa? Jangan-jangan ini madunya hanya 10%, kemudian yang 90% adalah air gula atau sirup lah itu ya. Tapi kalau di akhirat nanti ya, di surga madunya benar-benar bening, itu madu asli sudah. Nggak ada madu rasa itu, nggak ada ya. Madu rasa ini ya bukan madu sebenarnya, gula rasa madu itu aja ya. Atau madu yang lain-lain ini. Kalau yang asli memang benar-benar mahal ya.
Dan madu ini khasiatnya Masya Allah ya. Khasiatnya itu ya, menyehatkan badan ya. Ada kesembuhan dari penyakit di dalamnya itu, dalam madu itu. Kemudian air khomer. Khomer kalau di dunia ini haram. Tapi kalau di surga tidak lagi haram karena khomernya memang berbeda ya. Khomer kalau diminum di sini, nah itu rasanya nggak enak. Saya pernah kumpul-kumpul sama anak ya, sama kawan-kawan yang pernah merasakan miras, minuman keras itu. Rasanya itu masih enakan kencing kuda katanya. Rasa miras itu. Setelah diminum sudah rasanya nggak enak, memabukkan lagi. Setelah diminum teler. Nah, terbuat dari apa itu minuman keras itu? Nah, kalau yang khomer ini terbuat dari anggur yang diperas. Anggur yang diperas, jadi antum semuanya hati-hati ya. Ketika punya anggur, jangan sampai anggur ini di blender kemudian disaring, jangan sampai. Kenapa? Pernah ada saudara yang nyoba ya. Beliau memang nggak tahu kalau air yang diperas itu nantinya bisa jadi khamr, air anggur yang diperas diambil airnya itu bisa jadi khamr. Entah prosesnya wallahu alam seperti apa. Kok bisa kalau dimakan langsung tanpa diambil airnya itu tidak memabukkan walau habis misalkan satu mangkok itu, satu wadah habis, nggak memabukkan. Tapi kalau diperas lalu diminum itu pasti memabukkan. Soalnya pernah ada saudara ini, nggak tahu memang beliau ya. Nah, nyoba sih, daripada capek-capek makan anggur ya. Kemudian di blender, terus airnya dituang, diminum. Waduh langsung ya, agak sedikit limbung. Ternyata memang ini setelah tanya-tanya, ini terfermentasi menjadi khamr itu memang awalnya itu. Ketika di blender kemudian diperas itu memang terfermentasi langsung ya. Rahasianya entah wallahu alam ya, kenapa kok bisa jadi begitu ya. Tapi yang jelas kalau anggur diperas itu memang kalau tujuannya untuk membuat khamr itu haram. Tapi kalau tujuannya untuk membuat cuka maka nggak masalah. Kemudian ada lagi khamr itu istilahnya bukan khamr tapi nabidh, minuman keras itu ya. Minuman keras ini nabidh atau yang terbuat dari selain anggur. Misalkan dari kembang aren itu ya. Enau atau aren atau manggar, kembangnya kelapa itu ya. Mancungnya kelapa itu sebelum menjadi kembang itu kan dipotong kemudian dimasukkan ke bumbung atau wadah dari bambu itu. Nah, kalau belum difermentasi itu kan jadi legen, enak ya. Tapi kalau difermentasi entah dicampur apa itu. Kalau setahu saya ada yang dicampur kulit manggis katanya. Atau sawu yang kering. Maka terfermentasi menjadi minuman yang memabukkan. Jadilah toa ya, tua itu dari dari legen atau air dari bunga kelapa atau aren itu. Dulu khamr itu memang minuman berkelas ya. Di zaman dahulu minuman berkelas untuk para raja-raja. Sampai sekarang pun juga minuman berkelas memang. Di diskotik-diskotik itu. Yang harganya mahal ya khamr itu sudah. Tapi khamr di dunia ini diharamkan karena memabukkannya itu. Kalau di surga
Khomer tidak memabukkan sama sekali. Rasanya enak, tidak seperti khomer di dunia yang rasanya katanya lebih enak kencing kuda. Ya. Dan di sana itu akan nikmat kemudian menambah kesehatan. Ini. La yasma'una fiha laghwaw wala kidzaba. Ya. Mereka di dalam surga itu, di dalam hadaik atau kebun-kebun, ya, tidak akan mendengarkan kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata yang bohong. Aila yajri bainal mutaqaddimina kalamun batilun wa takdzibun min wahidin li ghairihi bisa babil ka'sillati yashrabuna minha. Ya. Wa qara al-Kisai bitakhfif. Tafsir dalila yasma'una fiha, maksudnya seperti ini adalah orang-orang yang masuk, baik orang-orang yang dulu bainal muttaqin, ya Allah, saya kira mutaqaddimin, di antara orang-orang yang bertakwa itu ketika sudah masuk ke dalam surga dan sudah minum dari gelas yang penuh dengan minuman surga tadi, waka sandihako itu, maka ucapan yang batil atau kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata dusta itu tidak akan pernah masuk ke lisan mereka. Jadi khasiat dari minuman surga itu bisa menghilangkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna. Jadi kata-kata yang terucap di surga semuanya itu tidak ada kata-kata yang menyakitkan satu sama lain, ya. Tidak ada kata-kata pendustaan, tidak ada kata-kata yang nyelekit dalam hati. Itu di surga tidak ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kalau orang berkata itu pasti perkataannya baik. Ya, perkataan baik ini muncul dari gelas yang ada di minuman surga tadi. Jazaa'am mir rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dengan pemberian yang sudah terhitung. Ai jazallahul muttaqina bima fazin jazaan kainan minhu tafaddulan minhu biqadri ma wajabalahu fi ma wa'adahu minal adhaf. Maksudnya Allah akan membalas orang-orang yang bertakwa dengan kebahagiaan, ya, dengan kesuksesan sebagai balasan yang dan keanugerahan dari Allah dengan kadar apa yang sudah seharusnya mereka terima dari janji Allah. Ya. Minal adhafi, pemberian Allah itu nanti akan berlipat-lipat, akan berlipat ganda. Minimalnya ini diterangkan, ya. Li'annahu ta'ala qaddarul jazaa'a ala thalathati aujuhin wajhun minha ala asyrati adhafin wa wajhun ala sab'i mi'ati dhifin wa wajhun ala ma la nihayata lahu. Kemudian perkiraan dari pahala atau balasan yang berlipat ganda itu terbagi menjadi 3. Minimal satu amal kita itu balasannya adalah 10 kali lipat. Jadi 1 kali tasbih itu pahalanya 10 kali. Ini kan umat Islam itu enak kalau mau cari pahala. Niatnya itu sudah dapat pahala. Orang niat mau ngaji misalkan, malam Senin datang ke Kelanting, mau ngaji, mau belajar bersama, baru niat itu sudah mendapat 1 pahala. Nah, ketika dilaksanakan, maka pahalanya ditambah lagi menjadi 10. Nggak jadi misalkan, tapi sudah niat, pahalanya 1. Itu.
enak sebenarnya umat Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk rahmat Allah lagi kepada umat Nabi ini, kalau ada orang berniat melakukan kejahatan, nggak langsung ditulis, tapi nunggu kejahatan ini dilakukan atau tidak. Ya. Akan melakukan kemaksiatan, ditunggu oleh Allah. Ya, coba, malaikat suruh siap-siap. Kalau niat buruknya ini, niat maksiatnya ini tidak jadi dilaksanakan, maka dapat 1 pahala. Kalau jadi dilaksanakan, cuma dapat 1 dosa, tidak dapat 10 dosa. Jadi warahmati wasi'at kullasyai, itu rahmatnya Allah itu lebih luas daripada ghadabnya sebenarnya. Aduh, monggo kopine dinikmati. Ini balasan minimal ya. 10 kali lipat itu minimal. Tergantung keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang balasannya itu sampai 700 kali lipat. Ada yang seperti itu. Semakin tinggi keikhlasannya, maka akan semakin tinggi, akan semakin berlipat ganda pahalanya ya. Dari 10 menjadi 700. Nah, misalkan orang, contoh dari keikhlasan niat kan seperti ini. Ketika orang itu disuruh untuk beribadah, mendapat kewajiban sholat misalkan ya. Sudah datang waktu sholat, dia sholat. Sholatnya ini, ya ini karena memang sudah kewajiban saya. Dalam hatinya seperti itu. Apakah dia ikhlas? Ikhlas sudah. Karena dia merasa, saya ini hamba Allah, kewajiban saya adalah sholat. Maka ini adalah ibadah seorang hamba. Ibadah seorang budak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada orang yang niatnya itu, saya ingin dapat sesuatu dari Allah. Saya ingin dapat surga. Saya ingin dapat kenikmatan. Maka orang yang niatnya seperti ini, maka dia seperti pekerja. Apakah dia ikhlas? Ikhlas Mas Yan. Karena berharap kepada Allah. Ada yang takut siksaan Allah. Saya beribadah karena takut siksaan Allah. Ya ini berarti ya dia ini beribadah seperti budak atau seperti karyawan. Ya. Seperti budak yang takut melakukan kesalahan. Maka ini juga masih ikhlas. Nah, terus ada yang orang itu beribadah, sholat misalkan ya. Karena memang sudah hobi. Sudah hobinya sholat. Kalau saya nggak sholat itu nggak enak rasanya. Aku ingin selalu bertemu dengan Allah. Ya. Lah maka nilai yang ini, yang terakhir ini jelas lebih tinggi daripada yang tadi gitu. Karena sholat itu sudah bukan menjadi beban untuk dia, tapi menjadi hobi ya. Siapa yang orang hobinya sholat? Ya Rasulullah ya. Rasulullah itu hubbiba min dunyakum thalathah. Hubbiba alayya min dunyakum thalathah ya. Au kama qala Rasulullah, kata Rasulullah itu yang disenang, yang dijadikan kesenangan di dunia ini untuk Rasulullah itu ada 3. Yang pertama aftib ya. Rasulullah suka wewangian. Kemudian yang kedua adalah anisa. Rasulullah itu suka bersenang-senang dengan wanita. Tentunya wanita yang halal ya. Kemudian yang ketiga adalah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah kama qala Rasulullah. Kemudian kesukaan beliau yang terakhir adalah sholat. Nah ini ya, sholatnya Nabi itu bukan karena ingin dapat pahala. Sholatnya Nabi ini bukan karena takut dosa.
bukan karena takut mendapat siksaan dari Allah, bukan karena mengerjakan kewajiban, tapi sholatnya ini karena rindu kepada Allah. Jadi Rasulullah itu kalau kepingin rindu kepada Allah, ya, kepingin mengadu kepada Allah, pasti sholat. Sholatnya itu sampai berjam-jam, ya, sampai kedua kaki beliau yang mulia itu sampai bengkak. Nah inilah yang nilainya berbeda dari sholat kita, ya. Kalau kita dengan Nabi itu kan bedanya kan kita sedikit sholat. Sholat kita sedikit. Tapi kalau Nabi sedikit-sedikit sholat. Sering Nabi itu sholat, bahkan beliau itu sampai berpamitan kepada istri-istri beliau. Kalau Nabi itu sudah sholat, istri beliau itu pasti cemburu. Ya. Waduh, sholat terus. Sampai semalam suntuk sholat terus ya beliau. Bahkan sholat witirnya Nabi itu 11 rakaat. Maksimal 11 rakaat kalau sudah sholat witir Nabi itu. Kalau kita kan cuma 3. Witir itu bisa istiqomah kalau Ramadan. Kalau nggak Ramadan nggak istiqomah sama sekali. Malu kita itu ya. Kalau ngaku jadi umat Nabi itu sebenarnya agak malu ya. Karena apa? Ya kurang bisa meniru itu. Kemudian ada yang kelipatannya itu sampai tidak terhitung. Jadi kelipatan yang terhitung 10 kali lipat, 700 kali lipat. Kemudian yang sampai tidak terhitung. Ya ini sudah. Ya sholatnya Nabi tadi itu, ibadahnya Rasulullah. Kelipatannya sama sekali tidak terhitung. Jangankan lawan Rasulullah ibadah kita. Lawan sahabat saja kita nggak mampu. Ya. Sahabat itu ketika Nabi berwasiat ya Allah fi ashabi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah fi ashabi, takutlah kepada Allah untuk masalah sahabat-sahabatku ini, murid-muridnya Nabi. Kenapa? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya, kalian itu tidak mampu untuk menandingi ya, sedekah para sahabat, walaupun sedekah sebesar gunung Uhud tidak akan mampu mengalahkan satu sok. Ya. Satu sok itu sedekah yang seberat zakat fitrah. Tidak akan mampu mengalahkan satu soknya sahabat. Kita harus introspeksi. Memang benar itu. Kita dengan sahabat itu sangat berbeda. Kalau sahabat itu memberikan hartanya ya, untuk fisabilillah, untuk berjuang fisabilillah, itu memang tidak merasa sebagai beban. Kalau kita sebagai beban, kita mau infak, ini kurang, ini sudah ya, jatah untuk dapur ya masih kurang mewah. Ini kalau sudah diambil untuk sedekah, masih banyak mikir. Tapi kalau sahabat, walaupun mereka kekurangan, mereka berusaha untuk sedekah. Nah itulah sahabatnya. Bagaimana contohnya? Ada sahabat itu yang ketika mendengar pengumuman sekarang dibuka infak untuk perang Tabuk. Sahabat yang punya uang langsung keluar uang semuanya. Siap, langsung. Tanpa perhitungan. Jadi mengeluarkan sedekah itu, mengeluarkan iuran yang dianjurkan oleh Rasulullah, itu seperti membuang sampah. Terus ada lagi sahabat ini nggak punya apa-apa. Tapi beliau, ya Allah, masa saya ini nggak bisa menyumbang sedikit-sedikit. Langsung beliau sahabat ini datang ke kebun kurma milik kawan-kawannya. Kurma ini saya siram 1 hari ini.
saya mau kerja di kebun kurma antum, ya, saya siram, nanti upahnya berapa? Oh, 1 hari dapat 1 sok. Dapat 1 sok 1 hari. 1 sok kurma. Langsung nyiram, dapat kurma 1 sok, tidak mencicipi sama sekali. Langsung diberikan kepada Rasulullah. Bahkan ketika diejek oleh orang-orang munafik, wah, Allah nggak butuh kalau sumbangan cuma 1 sok itu buat apa ya. Tapi tetap tidak bergeming ya. Tetap tidak merasa terhina karena memang kekuatannya segitu ya. Jadi nggak ngambil sama sekali upahnya. Langsung totalitas diberikan kepada Rasulullah. Itu sahabat. Kalau kita berinfak itu pasti masih mikir sisanya masih tinggal berapa ya. Tapi kalau sahabat, aduh, ini yang saya berikan kok cuma segini lah itu ya. Inilah kelipatan-kelipatan amal dari 10, 700 kemudian sampai tidak terbatas. Itu tergantung dari keikhlasannya. Jadi ru'yat fi thawabi a'malikum al-hisabu. Li'alla yaqa'a fihi nuqsan. Kenapa dalam ayat itu kok ada kata-kata hisabah, kok ada hitungan? Ya. Katanya dalam penjelasan tafsir tadi, Allah kalau sudah memberi itu ada yang tidak terhitung, tapi kok di sini kok ada hitungannya. Yang dimaksud ato'an hisabah ini supaya hak yang diberikan Allah kepada hamba yang bertakwa itu tidak kurang, gitu loh. Jangan sampai kurang. Kalau lebih sudah nggak dihitung. Kalau kurang nanti, aduh, kenapa kurang? Ada totalannya ini. Harus dihitung kalau kurang ya. Kemudian ada ulama yang membaca ya. Wa qara'a Ibnu Qatib hisaba ya. Bima'na muhsabin ya. Ada yang membaca hisaba jadi ditasydid sinnya, maknanya adalah sesuatu yang dihitung ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa adalah Tuhan langit yang jumlahnya ada 7. Maksudnya pencipta ya, pemilik atau pencipta langit yang jumlahnya ada 7 dan juga pemilik bumi. Pemilik dan pencipta bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, yaitu Ar-Rahman, Tuhan yang maha belas kasih ya. Ar-Rahman, Rahman ini maknanya lebih luas daripada Ar-Rahim ya. Kalau ingin tahu ya, penjelasannya lihat di tafsir Al-Fatihah di video pendek ya, yang dulu-dulu itu. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak akan memiliki hak bicara ya, kecuali bila diizinkan oleh Allah ya. Nah, semuanya manusia itu nanti ya, ketika berhadapan dengan Allah di hari kiamat, semuanya akan tertunduk takut. Muhti'ina muqni'i ru'usihim ya. Semuanya itu pasti tertunduk gitu. Tidak ada yang berani berbicara ya. Kenapa kok tidak ada yang berani berbicara? Kenapa kok semuanya tertunduk? Baik yang bertakwa atau yang tidak bertakwa itu sama-sama takut karena mereka itu merasa masih punya dosa. Untuk orang-orang yang bertakwa itu merasa masih punya dosa. Jadi nggak pede. Sedangkan orang-orang yang tidak bertakwa, saya tidak punya apa-apa.
Saya tidak punya amal, apalagi yang sampai kafir itu. Ini ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Nah, ternyata agama Islam itu agama yang diterima. Lah ini orangnya tidak Islam, ya, orang kafir. Apalagi mereka tertunduk kuat takutan. Ya. Tidak akan bicara kecuali ketika diizinkan. Maka ketika tampil di panggung di panggung hisab, satu persatu manusia nanti dipanggil kemudian diadili, baru mereka itu bicara. Ketika ditanya bicara. Ya. Tafsirannya adalah la yamliku ahlus samawati wal ardi ayyu khatibuhu ta'ala min tilqa'i anfusihim khitaban ma fi syai'im ma wal waqfu huna kafin ya. Maksudnya adalah penduduk langit dan bumi tidak memiliki hak bicara untuk berbicara kepada Allah ya, dari diri mereka sendiri. Jadi nggak ada SKSD, itu nggak ada. Sok kenal, sok dekat. Ketika melihat Allah, ya Allah, halo, nggak ada kayak gitu ya. Mereka semuanya takut ya. Kalau nggak ditanya nggak akan bicara itu. Yauma yaqumur ruhu. Di hari ketika ruh itu berdiri. Wal malaikatu soffa, dan malaikat-malaikat berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak akan berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Wa qala shawaba, dan dia akan berkata dengan benar. Qala ad-Dhahhak, ini tafsirnya, wasya'bi huwa Jibril ya. Wa ani ibni Mas'udin annahu malakun a'dhamu minas samawati wal jibal. Wa ani ibni Abbas huwa malakun min a'dhamil malaikati khalqan ya. Tafsir dari ar-ruh menurut Imam ad-Dhahhak dan Sya'bi, ruh itu adalah Jibril. Ruh itu adalah malaikat Jibril. Kalau menurut Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini adalah sahabat ya. Jibril itu adalah malaikat yang besarnya itu lebih besar daripada langit dan gunung. Lah kita tahu sesuatu yang besar itu kan pasti gunung atau langit. Ini malaikat Jibril lebih besar dari itu. Saya pernah baca sebuah keterangan ya. Ketika malaikat Jibril itu bersama Nabi dalam bentuk manusia, penyamar sebagai manusia, Nabi bertanya, Nabi meminta ini, Jibril, coba kau tunjukkan wujud aslimu. Ketika menunjukkan wujud aslinya, gelap. Gelap gulita ya. Kenapa? Ya memang langitnya tertutup oleh jasad Jibril. Semuanya. Jadi gelap. Kemudian kembali ke bentuk aslinya. Kembali ke bentuk manusia, bentuk penyamaran. Langsung terang ini, siang hari memang ya. Itulah malaikat Jibril. Dulu ketika Nabi masih belum diangkat jadi Rasul, beliau jalan-jalan, setelah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, beliau jalan, tiba-tiba disapa oleh malaikat Jibril dari langit. Jasad Jibril ini sudah memenuhi langit badannya, sampai langit itu tidak terlihat. Ya Muhammad, kaget Nabi ya, ini makhluk apa ya? Dulu kan yang awal bertemu Jibril kan di Gua Hira, Jibril itu sebagai manusia ya, berubah wujud sebagai manusia, menyamar. Nah ketika tahu wujud aslinya lari ya. Kaget. Kaget lalu masuk, zamiluni ya. Zamiluni, selimuti saya takut ya, Nabi itu.
Itu malaikat Jibril besar sekali ya. Sayapnya entah ada 600 itu. Wallahu alam ya bentuknya seperti apa. Kalau kita bisa melihat ya berarti ya punya keistimewaan ya. Orang yang bisa melihat malaikat Jibril baik dalam bentuk manusia atau bentuk aslinya itu pasti orang yang dekat dengan Allah. Siapa contohnya ya? Ya para wali-wali Allah. Contohnya ada sahabat itu yang disukai oleh para malaikat. Sering didatangi malaikat itu sering. Namanya adalah Imran bin Husain. Kalau dibuat tawasul atau namanya disebut dalam doa untuk sebuah hajat, insya Allah terkabul ya. Sayyidina Imran bin Husain itu. Beliau disukai malaikat itu gara-gara sabar. Sabar punya penyakit wasir gara-gara itu. Ketika beliau ingin wasirnya sembuh, ya memang punya doa mustajab, sembuh, tapi malaikat nggak pernah datang. Begitu malaikat nggak datang, wah ini rupanya malaikat datang itu karena kesabaran menahan sakit penyakit wasir ini ya. Akhirnya minta wasir saya kembalikan lagi ya Allah, baru malaikat datang lagi. Itu. Wal malaikatu sofa, ketika ruh atau malaikat Jibril ya, menurut Sayyidina Ibnu Abbas adalah malaikat yang paling besar. Malaikat terbesar di antara malaikat ya. Dan ada pasukannya lagi ya. Malaikat-malaikat ini berbaris semuanya. Berbaris, mereka tidak berbicara kecuali mendapat izin dari Allah. Dan kalau bicara pasti benar. Nah, tafsirannya adalah tafsiran dari waqala shawaba ini, ay waqala dzalikal ma'dzunulah ba'da wurudil idzni lahu qaulan shadiqan haqqan. Ya, orang yang diberi izin untuk berbicara, setelah izin itu datang maka dia akan berbicara dengan benar dan jujur. Terus ada lagi tafsiran yang satunya, waqila al ma'na la yashfa'una illa fi haqqi syakhsin adzina lahu rahmanu fi syafa'atih wa dzalika syakhsu kana mimman qala shawaba wa huwa syahadatu alla ilaha illallah wa yauma dzarfin liqaulihi ta'ala wa yaumun dzarfun liqaulihi ta'ala la yatakallamuna. Ini maksud tafsiran yang kedua adalah malaikat ini tidak akan memberikan syafaat, tidak akan memberikan pertolongan kecuali untuk orang-orang yang memang Allah beri izin untuk ditolong. Orang yang diberi izin untuk ditolong itu siapa? Orang yang mengucapkan kata-kata yang benar, yaitu mengucapkan kata-kata syahadat. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya orang-orang yang beriman itu yang nanti akan ditolong oleh para malaikat ya. Dzalikal yaumul haqq. Itu adalah hari yang nyata ya. Ayyaumu qiyamihim 'alal wajhil madhkur al yaumul haqq ats-tsabitu min ghairi sharif. Maksudnya ketika malaikat itu berdiri dengan berbaris di hari itu adalah hari yang benar-benar nyata. Ini bukan dongeng, bukan hayalan. Ya. Jadi nyata betul. Kalau Allah sudah menyatakan nyata, ya pasti nyata. Kita tidak boleh ragu sama sekali. Ragu terhadap Al-Quran ini murtad atau kafir. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun.
Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ai faman syaa'a ay yattakhidha marji'an ila thawabi rabbih fa'ala dzalika bil imani wa tha'ah, ya. Barang siapa dia mau untuk untuk mengambil tempat kembali kepada Allah, ya, maka dia ini harus mengambil pahala dalam keadaan beriman dan bertakwa, ya. Nah, maka dia harus melakukannya dengan iman dan takwa. Maksudnya barang siapa yang ingin mendapatkan tempat yang dijanjikan oleh Allah tadi, ya, yaitu hadaiqa wa a'naba, kemudian isinya adalah kawaiba atsroba, ya, gadis-gadis montok yang umurnya sepadan, maka dia harus beriman dan taat kepada Allah. Intinya iman dan amal solih, ya. Iman saja tanpa amal solih maka ya nggak bisa langsung, pasti transit dulu di jahanam, ya. Amal solih tanpa iman tidak akan diterima. Jadi iman dengan amal solih ini adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, ya. Harus selalu bersama. Inna anzarnakum, ya. Kami menakut-nakutimu, maksudnya memperingatkan, ya. Ay khawwafnakum ya ahla Makkah bil qawari'il waridah fil Qur'an. Kami menakut-nakutimu wahai penduduk Mekah dengan qawari'. Qawari' ini adalah jamak dari al-qari'ah, ya. Al-qari'ah itu artinya sesuatu yang betul-betul mendebarkan atau mengejutkan, ya. Al-qari'ah. Jadi maksudnya al-qari'ah itu adalah kiamat. Kiamat yang terdapat, yang ada dalam Al-Quran, azabang qariba, siksaan yang dekat, huwa azabul akhirah, siksaan itu adalah siksaan di akhirat, wa kullu ma huwa atin qaribun, ya. Dan setiap sesuatu yang akan datang dalam masa yang pendek, ya. Yauma yaudhurul mar'u, ya. Di hari ketika seseorang itu melihat ma qaddamat yadah, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru, dan orang kafir akan berkata, ya laitani, aduh andaikan aku kuntu turoba, aku menjadi debu, ya. Ya laitani lam ub'ats lil hisabi, maksudnya andaikan aku tidak dibangkitkan untuk hisab. Di sini yang kita bahas adalah yauma yaudhurul mar'u ma qaddamat yadah. Setiap orang itu pasti akan melihat apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Apakah amal manusia itu hanya dengan kedua tangan? Enggak, ya. Kakinya juga ada amalnya. Berangkat ke majelis taklim, kakinya dapat pahala, ya. Maksudnya apa ini? Kok yang disebutkan kedua tangan? Maksudnya amal yang dilakukan oleh tangan itu lebih banyak daripada yang lain, gitu, ya. Jadi yang diambil itu adalah yang terbanyak. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu semuanya pasti nanti akan dia lihat. Sekecil apapun amal yang ia sembunyikan dan di dunia ini dia lupakan, di akhirat nanti pasti dia akan melihatnya. Sampai di surat Al-Kahfi itu kan, ya, ada perkataan orang kafir,
ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amal manusia itu pasti akan dilihat karena memang tercatat dalam sebuah kitab. Kitab perjalanan manusia dari balik sampai mati. Kitab ini ya. Dan kitab itu isinya lengkap. Setiap hari, jangankan setiap hari, setiap saat, setiap detik, apa yang dilakukan oleh manusia yang punya kitab itu semuanya tercatat dengan rapi. Nah, sampai orang kafir itu berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabira illa ahsaha. Wah, ini celaka ini. Kitab apa ini? Tidak pernah luput sedikit pun. Yang besar, yang kecil semuanya. Yang kecil, yang besar semuanya tercatat dengan rapi. Nah, itu. Kemudian wa yaqulul kafiru. Orang kafir akan berkata ya. Dia ini berandai-andailah ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku sekarang ini menjadi debu ya. Andaikan aku tidak dibangkitkan dari alam kubur. Kan ketika dia mati ini kan menjadi tanah. Jasadnya semuanya menjadi tanah. Ada cerita memang orang itu saking takutnya kepada Allah, minta pada keluarganya nanti kalau dia mati supaya dibakar. Biar luput dari pengawasan. Biar nanti ketika hari kebangkitan dia ini tidak terdeteksi. Maksudnya gitu. Ya tetap dibangkitkan oleh Allah. Semuanya terdeteksi. Sudah ada datanya komplit. Komplit datanya siapa saja yang pernah hidup di dunia ini, di alam ini semuanya ada datanya. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya. Kemudian fi hadzal yaum wa baqaitu turaban kama kuntu aw ya laitani kuntu turaban fid dunya falam ukhlaq walam ukallaf. Ya, ada tafsiran tentang ya laitani kuntu turaba ini. Yang pertama tadi saya sebutkan, andaikan aku tidak dibangkitkan dan aku tetap menjadi tanah ya. Seperti sedia kala. Seperti ketika mati. Atau ya laitani kuntu turaban fid dunya falam ukhlaq walam ukallaf. Nah, dia berkata, andaikan aku ini tidak pernah dilahirkan, tidak pernah diciptakan dan tidak pernah diberi taklif, diberi beban tugas untuk beribadah dan beriman kepada Allah ya. Ini ada tafsiran yang seperti itu. Waqila yaqulul kafiru indama yaqulullahu lil bahaim ba'da muhasabatihi bainaha kuni turaba. Ya laitani asiru turaba mithla tilkal bahaim li atakhallasa min adzabillah. Ada lagi pentafsiran masalah ya laitani kuntu turaba itu seperti ini. Ketika Allah sudah menghitung, sudah memberikan balasan yang setimpal kepada semua makhluk, termasuk makhluk yang diberi balasan, yang menerima balasan atas apa yang dia lakukan itu bukan hanya manusia tapi juga hewan-hewan. Jadi ada manusia dimakan harimau, dicakar harimau, besok membalas. Ya. Tak cakar balik loh ya. Saya gigit balik loh gitu. Ada orang menganiaya hewan. Nanti hewannya juga akan menuntut. Ya. Dan ketika semuanya sudah diadili, lalu hewan-hewan ini kan tidak ada yang masuk surga. Kecuali anjingnya Ashabul Kahfi ya. Enggak ada, kecuali hewan-hewan yang dikorbankan di hari raya kurban itu nanti akan menjadi hewan-hewan yang ada di surga katanya gitu ya.
Nah, ketika semuanya sudah menjadi sudah diadili, kemudian Allah memerintahkan jadi tanah semuanya. Akhirnya menjadi tanah. Nah, orang kafir enak yo. Para hewan-hewan yang dulu buas semaunya sendiri, sekarang tidak ada hisab lagi, tidak ada hukuman, menjadi tanah. Andaikan aku bersama mereka menjadi tanah, tentu aku tidak akan disiksa oleh Allah. Nah, ini ada yang tafsirannya seperti itu ya. Waqila wa yaqulu iblis lamma ayana fi ma fi adam minas thawab warrohah yaumal qiyamah laitani kuntu makana adam wa dzalika li anna iblis aba adama bi annahu khuliqa min turab waftakhara bi annahu khuliqa min nar. Ada lagi tafsiran dari ya laitani kuntu turaba, itu adalah perkataan dari iblis. Yang kafir itu adalah iblis. Iblis itu ketika melihat apa yang ada di dalam Nabi Adam, ya, Nabi Adam ini dapat pahala, kemudian dapat hidup yang enak, rohah, santai ya. Ketika hari kiamat bertempat di surga, maka iblis itu berkata, andaikan aku seperti Adam. Andaikan aku ini menempati tempatnya Adam gitu. Umpamane sing dadi Adam iku aku. Itu katanya iblis ya. Kenapa iblis berkata seperti itu? Awalnya iblis itu kan selalu menghina Nabi Adam. Makhluk apa itu diciptakan dari turab. Dia iftakhor, dia ini merasa bangga dengan asal penciptaannya. Kalau saya kan dari api, lebih mulia dong daripada dari tanah. Ya. Maka ketika hari kiamat dia ini, andaikan aku dulu yang menjadi Nabi Adam ya, terbuat dari tanah lah, seperti itu ya. Wa qala Muqatil nazala fi qawlihi ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah fi Abi Salamah Abdillah bin Abdil Asad al-Makhzumi. Wa qawluhu wa yaqulul kafir fi akhihi al-Asad ibni Abdil Asad. Jadi ya menurut Imam Muqatil, firman Allah yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ayat ini turun untuk Abi Salamah Abdullah bin Abdil Asad ya, al-Makhzumi. Kemudian firman Allah wa yaqulul kafir itu turun untuk saudaranya Al-Asad ibni Abdil Asad. Ini jadi dua orang, yang satu Abi Salamah, yang kedua adalah Al-Asad bin Abdil Asad. Ini adalah dua saudara, yang satu Islam, yang satu kafir ya. Abi Salamah ini kan terkenal Islam ya. Suami dari Ummu Salamah sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW ya. Sebelum Ummi Salamah ini kan dulu istrinya Abi Salamah. Ketika Abi Salamah wafat, Ummu Salamah ini dinikah oleh Rasulullah SAW ya. Jadi ini tafsir dari ayat mulai dari innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba sampai habis. Ini menceritakan kenikmatan yang ada di alam akhirat nanti, dan proses pengadilan ini nanti seperti apa ya. Ada malaikat yang berbaris, kemudian
penyesalan dari orang-orang kafir ketika mereka ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.